Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Saudaraku yang beriman dan budiman, tak lupa senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita alhamdulillah pada hari ini kita bisa menjalani puasa Ramadan pada hari yang pertama. Insya Allah sebentar lagi kita akan menunaikan iftar. Kita akan berbahagia, dan ini merupakan salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang menunaikan puasa Ramadan. Ada dua kegembiraan pada orang yang beriman. Pertama adalah ketika iftar, dan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kita untuk bersyukur karena pada hari pertama ini kita bisa melalui dengan sempurna, insya Allah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang beriman dan budiman, pada kali ini kita akan mengangkat sebuah tema berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu tentang makna as-siyam, makna puasa. Agar supaya kita mengerti tentang hakikat diwajibkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita puasa Ramadan. Apa arti sebuah kata as-siyam? As-siyam secara bahasa artinya adalah al-imsaku wal kaffu was-sabtu, yang artinya bahwa puasa itu secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Al-kafu sama artinya menahan. As-samtu berdiam diri. Sehingga ketika seseorang menyatakan dirinya adalah berpuasa, berarti dia sedang menahan diri. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Kul khairan aw liyasmut." Katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, aw liyasmut. Kata-kata liyasmut adalah as-samtu, yang berarti diam, menahan diri dari berucap selain ucapan yang baik. Ini makna secara bahasa, bahwasanya as-som adalah as-som. Makna lain adalah al-kafu misalnya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang telah kita bahas kemarin, yaitu pernyataan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa alaika hada." Di mana kata kuffa adalah fi'il amr, di mana masdarnya adalah al-kafu, yang berarti adalah tahan. Oleh karena itu, makna puasa secara bahasa adalah menahan diri. Adapun secara istilah, puasa adalah sebuah ibadah yang disimpulkan oleh para ulama usul bahwa as-siyamu huwa, puasa itu artinya adalah
al-imsaku wal kaffu was-samtu anil ta'ami wasyarabi wal jima'i wasyahwati min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syams. Puasa secara istilah maknanya adalah al-imsak, menahan diri, anit ta'ami wasyarabi wal jima'i, dari makan, minum, dan bersetubuh ataupun syahwat, yang dimulai sejak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Sehingga dalam istilah ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang menyatakan dirinya berpuasa, berniat untuk berpuasa, maka dia harus menahan dirinya dari makan, minum, bersetubuh atau syahwat yang dimulainya adalah sejak terbit fajar shadiq dan berakhir sampai tenggelamnya matahari. Jadi mulainya puasa itu sejak fajar shadiq. Mengingat dalam istilah syaraf, dalam syariat, bahwasanya fajar itu ada dua. Al-fajrul kadhib, fajar yang bohong, wal fajrus shadiq, dan fajar yang benar. Al-fajrul kadhib, fajar yang bohong, itu adalah cahaya yang tersinar dari matahari, yang cahaya ini di saat fajar kadhib ini cahayanya ke atas, dan bentuk cahaya ini menyerupai ekor serigala. Jadi ke atas, bentuknya ke atas seperti ekor serigala. Sedangkan fajar shadiq cahayanya adalah ke ufuk, jadi merata seluruh permukaan. Jadi seluruh ufuk mendapatkan cahaya ini. Dan inilah mulainya fajar shadiq, yang saat itulah orang yang berpuasa memulai menahan diri. Sehingga saat itu pula lah yang saat itu menunaikan sahur, maka itu batas sahur. Dan nanti sampai matahari tenggelam. Inilah makna secara syariat, secara istilah tentang puasa. Menahan diri dari makan, minum, dan syahwat dari sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Berkaitan dengan menahan makan dan minum dan jima, di awal ditetapkannya puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama kali para sahabat menjalani puasa Ramadan itu sangat-sangat dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan iftar atau dalam memasuki sesuatu yang dihalalkan setelah diharamkannya di siang hari. Setelah matahari itu tenggelam, maka saat itulah umat Islam yang berpuasa mulai melakukan iftar ataupun berbuka puasa. Namun ternyata berbuka puasa, baik makan minum ataupun syahwatnya bersetubuh misalnya kepada istrinya,
itu di awal perintah puasa Ramadan hanya dibatasi waktu sholat Isya. Jadi kurang lebih waktu menunaikan iftar dan menemui istrinya bagi yang beristri adalah hanya kurang lebih waktunya 1 sampai 2 jam. Selepas itu setelah sholat Isya, maka walaupun malam hari setelah batas waktu dari maghrib sampai Isya itu habis 1 atau 2 jam habis, maka mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan, minum, dan jima. Yang berarti puasa lagi di malam hari sampai nanti sahur baru boleh makan. Dan ini sangat memberatkan para sahabat. Kenapa? Karena seringkali terjadi karena capeknya di siang hari, mereka seringkali tidur sebelum sholat maghrib karena capek. Karena mereka juga bekerja, beraktivitas sehari-hari, capek, beristirahat, merebahkan badan, tertidur. Dan ketika bangun, ternyata waktu sholat Isya sudah tiba. Sehingga kesempatan untuk berbuka puasa atau iftar dan menemui istrinya sudah habis, di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat memberatkan. Berarti seringkali akhirnya para sahabat melakukan puasa wisol, puasa ngebleng, puasa yang tanpa berbuka. Ini sangat berat. Berhari-hari mereka sering melakukan hal seperti itu, berpuasa tanpa berbuka karena kehabisan waktu, karena batasnya adalah waktu sholat Isya. Melihat keluhan dari para sahabat dan juga Rasulullah SAW mendengarnya, maka Allah Subhanahu wa taala memahami akan betapa beratnya puasa Ramadan pertama kali. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya di dalam surat Al-Baqarah yang menjadi kelanjutan dari perintah-perintah tentang puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada para sahabat melalui ayatnya. Di dalam surat Al-Baqarah 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu." Telah dihalalkan pada kalian di malam puasa Ramadan ar-rafas, menemui istri, ila nisaikum, pada wanita-wanita kalian. Jadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini menghalalkan para sahabat di malam hari sepanjang malam halal untuk rafas, halal untuk bersetubuh, halal untuk menemui istri-istri mereka. Kenapa? Hunna libasul lahum wa antum libasul lahunna. Karena mereka istri-istri kalian itu pakaian kalian. Dan mereka istri-istri itu, karena mereka itu istri-istri itu pakaian kalian. Dan kalian pula merupakan pakaian istri-istri kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fatawa alaikum wa afa ankum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui tentang keluhan kalian, mengeluh tentang puasa yang seringkali wisal karena kehabisan waktu. Dan Allah telah memaafkan keluhan tersebut. Fal ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimus siyama ila lail. Maka mulai sekarang
pergaulilah istri-istri kalian. Jadi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga boleh kalian untuk melanjutkan makan dan minum. Jadi yang semula dibatasi waktu isya saja akhirnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiga-tiganya. Baik rafas, yaitu menemui istrinya, makan, minum. Yang dimulainya adalah merupakan takrif puasa yang telah kita simpulkan di atas. Minal fajr, dari terbitnya fajar shadiq, summa atimus syiyama ilaini, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Di mana malam itu dimulai dengan tenggelamnya matahari. Sehingga saat itu para sahabat bergembira karena keluhan mereka telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan rukhsah, memberikan kelonggaran kepada mereka untuk makan, minum, dan menemui istrinya di totalitas waktu malam. Anifidin azan ya Allah wa iyyakum. Sehingga berkaitan dengan puasa itu adalah kita harus mengetahui, menjaga batas-batas dari imsak tersebut. Yaitu mulainya adalah terbit fajar shadiq. Oleh karena itu ketika kita menunaikan sahur, dan di dalam sahur itu kata Rasulullah, fis sahuri barokah. Di dalam sahur itu ada keberkahan, agar supaya kita memperhatikan waktu sahur, agar jangan sampai kita melewati batas fajar shadiq. Sehingga sangat diharapkan umat Islam yang menunaikan puasa Ramadan ini memperhitungkan agar supaya dia tidak kehabisan waktu sahur. Di zaman Rasulullah SAW, di awal-awal perintah tentang puasa Ramadan pada tahun pertama, kedua, karena sempat Rasulullah SAW mengalami puasa Ramadan itu adalah selama 9 tahun. Di awal-awal tahun ditetapkannya puasa Ramadan, para sahabat itu belum terbiasa, mengingat berkaitan dengan qiyamul lail tidak seperti yang dijalankan oleh Umar bin Khattab setelah wafatnya Abu Bakar, di mana Rasulullah SAW menunaikan sholat tarawih hanya 3 malam. Selebihnya Rasul akhirnya meninggalkan. Sehingga seringkali para sahabat itu kehilangan waktu sahur pula karena ketiduran. Dan ada juga di antara mereka yang qiyamul lailnya kebablasan. Karena tidak semua sahabat itu menunaikan sholat malam seperti umumnya umat Islam. Yang tidur ya, akhirnya sampai bangunnya waktu subuh. Dan yang sholat malam lupa ya, sampai akhirnya menerjang waktu sahur ataupun fajar shadiq. Oleh karena itu dalam rangka ikhtiar, dalam rangka menjaga, menyelamatkan para sahabat agar supaya mereka itu tidak kehilangan waktu sahur yang di dalam sahur itu mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pertama kali mencetuskan maslahah mursalah. Yang maslahah mursalah ini tidak termasuk dalam agama, tapi termasuk dalam sesuatu yang membantu agama. Yang nanti ketika membahas tentang masalah ini,
masuknya bukan dalam ilmu fikih, ya, tapi masuknya pembahasan ikhtiyat ini dalam ilmu usul fikih. Di mana dalam usul fikih di sana banyak dibahas tentang al-masalihul mursalah. Rasulullah SAW menetapkan maslahah mursalah. Apa itu? Rasulullah SAW mengingat keterlambatan, mengingat kelupaan, mengingat para sahabat yang kebablasan dalam menunaikan sholat malam. Akhirnya Rasulullah SAW melakukan, memerintahkan azan di malam hari 2 kali. Azan yang pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW adalah Bilal bin Rabah. Yang ini adalah muadzin Rasulullah SAW. Sementara azan yang kedua yaitu azan subuh, azan fajar shodiq, diserahkan kepada Abdullah bin Umi Maktum. Hingga akhirnya ketika orang itu mendengar azan dari Bilal bin Rabah, berarti ini adalah waktu sahur. Yang waktunya sebagaimana di dalam hadis, yang hadis ini adalah hadis mauquf, bahwa kadar waktu, jarak waktu antara sahur dengan azan subuh, atau jarak antara azan pertama dengan azan kedua, bi khamsina ayat, dengan membaca ayat sebanyak 50 ayat. Yang mungkin perhitungan jam diperkirakan kurang lebih setengah jam. Jadi sebelum azan subuh ternyata Rasulullah SAW sudah memerintahkan Bilal bin Rabah supaya mengumandangkan azan. Yang azan ini bukan sebagai tanda panggilan sebuah sholat, yang dalam hal ini sholat subuh, melainkan merupakan bentuk tazkir, bentuk pengingat, warning, bahwa kalian umat Islam, baik yang masih tidur ataupun yang sedang menunaikan qiyamul lail, supaya bangun dan mengakhiri qiyamul lail untuk makan sahur. Kenapa Rasulullah SAW kok dengan azan ikhtiyatnya? Dan ini kecerdasan, karena memang salah satu sifat dari Rasulullah SAW adalah fatonah. Beliau sangat cerdas dalam memberikan ikhtiyat, dalam mencetuskan maslahah mursalah. Kenapa harus dengan azan? Karena azan ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang umat Islam ketika mendengar azan langsung bergegas. Harapan Rasul ketika mendengar azannya Bilal di malam hari, segera, yang tidur akan segera bangun, dan yang qiyamul lail akan segera menghentikan, ingat bahwa dirinya punya sunnah, yaitu menunaikan makan sahur, sehingga terselamatkan. Azan ini pula lah yang dicontoh oleh khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan, ketika para sahabat, terutama orang-orang awam yang urbanisasi dari desa ataupun dari gunung ke kota, yang mereka kurang paham tentang aturan syariat, seringkali sholat Jumat terlambat. Mereka datang sholat Jumat kalau sudah mendengar azan, padahal khusus sholat Jumat kalau sudah mendengar azan berarti terlambat sholat Jumat. Maka akhirnya Utsman bin Affan pun mencontoh ikhtiyat Rasul, mencetuskan maslahah mursalah dengan azan 2 kali di hari Jumat, yang fungsinya sama.
Manifidin azam ya Allah wa iyyakum. Sehingga akhirnya para sahabat sudah tidak ketinggalan makan sahur lagi. Yang masih tidur akhirnya terbangunkan. Yang sedang menunaikan qiyamul lail akhirnya teringatkan bahwa dirinya harus segera menghentikan qiyamul lail karena 50 ayat lagi ke depan berarti waktu subuh. Ini merupakan masalah mursalah. Namun berkaitan dengan masalah mursalah karena ini sebagai wasilah saja, di mana masalah mursalah ini bukan bagian dari agama. Dan pencetusan dari masalah mursalah itu